Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Ajah Rasam dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D dengan NIM 010124018087 STAI Dr. KH Ejat Mutakin Purwakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dosen dari mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Didi Ahmadiyah, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Saya di sini akan menyampaikan sedikit mengulas materi dari mata kuliah Ulumul Quran dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Nah, berbicara tentang ulumul Quran yang saya pahami adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ruang lingkup dari ulumul Quran ini saya mengambil kutipan dari pendapat Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang mengatakan bahwa ulumul Quran itu memiliki 6 ruang lingkup pembahasan. Pertama itu persoalan tentang turunnya Al-Quran, yang kedua itu tentang sanad, yang ketiga itu tentang qiraat, terus yang keempat itu tentang cara baca ya. Terus yang keempat itu tentang kata-kata dalam Al-Quran. Yang kelima itu persoalan tentang makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Dan yang keenam itu makna Al-Quran yang berpautan dengan kata Al-Quran. Selanjutnya ada hikmah yang saya rasakan dari mempelajari ulumul Quran itu tentunya menumbuhkan semangat kita untuk memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran agar kita itu tidak hanya mengetahui Al-Quran saja, namun juga bisa memahami, kemudian bisa mengamalkannya dengan ilmu-ilmu, dengan didasari dengan ilmu-ilmunya. Selanjutnya saya akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah turunnya sesuatu. Kalau nuzulul Quran itu berarti proses turunnya Al-Quran. Tapi secara bahasa, nuzulul itu adalah turunnya sesuatu dari tempat tertinggi ke tempat terendah. Namun itu jika dalam konteks ulumul Quran itu dianggapnya sebagai majaz, karena yang turun itu adalah wahyu Allah SWT, yaitu Al-Quran. Nah, proses dari turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan, waktu itu di 610 Masehi ya. Nah, turunnya Al-Quran ini tentunya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi berusia 40 tahun di Gua Hiro, tentunya disampaikannya di Gua Hiro. Dan ayat yang waktu itu pertama kali turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu sekilas tentang nuzulul Quran. Gimana cara turunnya Al-Quran? Nah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu dari Allah SWT diturunkan secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Tahapan yang kedua dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah. Yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan ya, karena pada saat itu mungkin nanti akan ada di asbabun nuzul. Nah, mungkin itu sekilas untuk nuzulul Quran. Selanjutnya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab dari turunnya Al-Quran itu, turunnya ayat Al-Quran itu mungkin banyak, namun ada juga ayat yang turun tanpa sebab, tapi saya lupa untuk suratnya atau ayatnya. Barangkali yang akan disampaikan adalah yang saya ingat, asbabun nuzul itu ada dua macam. Yang pertama itu beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat. Jadi satu ayat ini tuh turun karena adanya beberapa sebab. Itu contohnya turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu tuh untuk untuk mempertegas barangkali atau untuk memperjelas kepada kaum musyrikin yang waktu itu belum percaya dengan ketika Nabi sebelum hijrah.
kedua itu ada turunnya beberapa, jadi sebaliknya, berarti turunnya satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi ini tuh sebabnya satu. Kalau yang tadi itu kan mungkin sebabnya banyak ya, dari kaum musyrikin yang tidak yang tidak percaya kepada nabi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua ini satu sebab ini menyebabkan turunnya beberapa ayat. Seperti contohnya pada waktu itu kaum Quraisy itu membangkang kepada Nabi. Kemudian Nabi ini berdoa agar mereka merasakan kelaparan seperti pada masa Nabi Yusuf. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 10, ayat 15, dan ayat 16. Nah, itu bagian contoh dari asbabun nuzul. Selanjutnya munasabah Al-Quran. Nah, tentang munasabah Al-Quran yang saya pahami adalah munasabah itu keterkaitan atau ada juga kedekatan atau muqarabah. Jadi munasabah Al-Quran berarti keterkaitan antar bagian dalam Al-Quran. Bisa jadi itu antar ayat, antar surat, atau mungkin dari nama dan juga tujuannya. Nah, lahirnya munasabah ini karena respon dari para ulama yang menganggap bahwa Al-Quran sekarang itu di dalam penulisannya itu tidak sesuai sebagaimana turunnya Al-Quran pada waktu itu. Turunnya kan awalnya itu yang pertama kali turun itu suratnya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan yang kita baca mungkin ada untuk Al-Quran yang yang dimulai dari Quran surat Al-Alaq. Mungkin saya juga kurang tahu, tapi sejauh ini yang banyak diketahui adalah diawali dengan surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Nah, karena hal inilah para ulama merespon. Tentunya dari penulisan ini tuh ada beberapa golongan yang berbeda dalam memahami penulisan atau penataan dari Al-Quran. Yang golongan yang pertama, katanya penulisan dari Al-Quran itu bersifat tauqifi dari Nabi. Yang kedua itu bersifat ijtihadi. Yang ketiga itu sama kayak yang pertama, yaitu bersifat tauqifi, tapi dua surat Al-Anfal sama At-Taubah itu bersifat ijtihadi. Nah, karena hal inilah maka diulik secara mendalam antara nanti ada keterkaitan atau munasabah dari antara ayat dengan ayat yang berdampingan, kemudian dari kelompok ayat dengan kelompok ayat yang berdampingan juga, kemudian dari antar akhir surat dengan awal surat, kemudian dari nama suratnya dengan tujuannya. Keterkaitannya itu ada, atau munasabah atau keterkaitan. Ada munasabah dari dari antar surat ke surat sebelumnya, ya, seperti itu barangkali untuk munasabah. Selanjutnya ada nasikh mansukh. Nah, nasikh itu berasal untuk segi bahasanya itu ada beberapa pengertian. Yang pertama itu penggantian, kedua itu artinya memalingkan atau menghapuskan atau menghilangkan. Nah, secara istilahnya nasikh itu adalah menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau menghapus hukum syara dengan dalil syara lainnya. Nah, rukun dan syaratnya itu, yang pertama ada rukunnya. Rukunnya itu yang pertama ada nas. Yang kedua itu nasikh, dalil yang membatalkan hukum yang ada. Kemudian dalilnya. Terus yang ketiga itu ada mansukh. Kalau mansukh itu berarti yang dibatalkannya, hukum yang dibatalkannya.
Kemudian ada mansukhan atau orang yang dibebani hukum. Selanjutnya syaratnya nih, syaratnya yang pertama yang dibatalkannya itu adalah hukum syara. Yang kedua itu pembatalannya adalah tuntutan dari syara, tuntutan syara. Yang ketiga itu tidak disebabkan karena pemberlakuan waktu dari dilakukannya hukum itu. Misalnya perintah Allah untuk kita, yaitu perintah untuk puasa, itu kan hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Nah kalau misalkan kita udah melakukan puasa, maka setelahnya itu tidak bisa dinasih si hukum itu tuh, karena ya mungkin itu sudah wajib gitu ya untuk puasa itu, jadi tidak bisa dinasih, tidak bisa dinas gitu. Nah mungkin sekilas untuk nasih mansuk seperti itu. Jadi kalau mansuk itu adalah hukum yang dihapuskan. Kalau nasih itu secara sederhananya adalah dalil yang menghapus hukum yang ada. Kemudian selanjutnya muhkam mutasabih. Muhkam itu secara bahasa berarti ungkapan yang jelas, ungkapan yang maknanya itu tidak dapat diubah. Kemudian kalau mutasyabih itu ungkapan atau maknanya itu samar. Nah, secara terminologisnya ayat muhkam itu adalah ayat yang maknanya itu jelas, sedangkan mutasyabih atau ayat mutasyabih itu berarti sebaliknya, yaitu samar. Nah, contoh dari ayat-ayat muhkam, contoh dari ayat-ayat muhkam itu yang pertama ada contoh di ini, perintah puasa, diwajibkan atas kamu berpuasa, itu kan jelas. Kemudian ada ayat yang memerintahkan untuk dirikanlah sholat, terus tunaikan zakat, itu kan jelas ya. Kemudian ada ini ayat-ayat mutasabi. Ayat-ayat mutasabi itu contohnya seperti di dalam yang sudah tidak asing lagi, yaitu Quran surat Al-Fat ayat 10. Itu kan tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan di sini itu kan bukan asli tangan yang kita pahami kan, maksudnya mungkin bisa saja dengan kekuasaan gitu ya. Nah itu kan belum jelas ya, masih samar tangannya tangan apa begitu. Kemudian ayat muqatta'ah seperti alif lam mim, itu kan rahasia Allah ya, kita tidak mengetahui daripada artinya. Terus ada kaf ya ha ain shad alif lam ra dan sebagainya. Nah, itu bagian contoh dari ayat hukam dan ayat mutasyabih sekilas saja. Selanjutnya itu ada pawatihus suwar. Pawati itu berarti pembuka, suar itu surat, berarti pembuka atau yang mengawali dari surat ya. Nah, untuk pawatihus suwar itu pembuka dari surat di Al-Qur'an. Ulama sepakat bahwa pembuka dari dari ayat Al-Qur'an itu ada 10 macam. Yang pertama itu 10 macam. Yang pertama itu berbentuk pujian. Berbentuk pujian itu contohnya seperti di Quran surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu merupakan awal daripada surat. Mungkin ada yang menganggapnya itu awal, ada juga kalau bagi kita yang yang memasukkan bismillah itu ayat pertama, berarti ayat kedua. Kemudian atau yang lainnya seperti di Quran surat Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu salah satu contohnya tabarok. Jadi gak melulu alhamdulillah ya bagian pujian itu. Selanjutnya yang kedua itu ada berbentuk hijaiyah, bentuk huruf hijaiyah, contohnya seperti nun wal qalami wama yasturun, nun. Nah itu. Terus ada juga mungkin qaf, terus ada sod dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu panggilan. Yang keempat itu ada kalimat berita.
terus ada juga sumpah, ada juga syarat, kemudian ada berbentuk perintah, juga berbentuk pertanyaan. Kalau berbentuk pertanyaan itu seperti dalam surat Al-Insyirah ya, alam nashrah laka sadruk. Terus ada juga doa, berbentuk doa. Ada juga berbentuk alasan. Nah, kalau alasan ini tuh adanya di Quran surat Al-Lahab ayat pertama di Quran surat Al-Lahab. Nah, itu mungkin untuk pawati huswa. Selanjutnya ada kiroat. Nah, kiroat ini secara simpelnya mazhab untuk pelafalan dari Al-Quran. Cara bacanya ya, cara baca dari melafalkan ayat Al-Quran itu kan pasti beda-beda ya. Yang disebabkan perbedaannya itu ada yang karena dialeknya beda, ada yang karena ya mungkin pasti ada aja perbedaan-perbedaannya. Namun dari kiroat ini tuh ada juga nanti itu karena perbedaan daripada kiroatnya atau cara bacanya itu berpengaruh kepada istinbat hukum. Contohnya seperti ada ayatnya itu hatta yathurn ya. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Kalau misalkan dibacanya hatta yathurna, maaf. Kalau dibacanya itu yathurna berarti artinya seorang suami tidak diperkenankan berhubungan dengan istrinya ketika haid kecuali setelah suci. Tapi bagi yang membacanya itu yat jadi ada tasdidnya ya. Tohirna itu berarti seorang suami tidak boleh melakukan berhubungan dengan istri kecuali telah bersih. Ada perbedaan dari segi dari segi maknanya ya. Itu berpengaruh juga kepada hukum begitu barangkali. Untuk kiroat, karena saya juga belum terlalu menguasai banget kalau untuk kiroat, barangkali contohnya sedikit sekilas. Jadi kiroat itu dari artinya sendiri adalah membaca ya. Kalau dari segi bahasa, kalau dari segi istilah mungkin bisa disederhanakan adalah mazhab dari cara membaca atau cara melafalkan ayat Al-Quran. Jadi dengan adanya kiroat itu kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain ketika ada perbedaan dalam membaca. Barangkali yang kita baca itu mungkin ya versi kita, kemudian yang kita dengar beda itu bukan berarti salah, tapi karena memang beda dari mazhab kiroatnya gitu. Berarti hikmah dari kiroat ini, mempelajari kiroat ini, kita jadi tahu ya imam yang kita ikuti itu dari cara membacanya seperti apa. Kemudian kita juga bisa memahami dari cara pembacaan yang lainnya gitu. Meskipun beda dan berpengaruh juga kepada istinbat hukum, tapi kita tidak bisa menyalahkan karena sudah mengetahui dari ilmunya gitu. Selanjutnya ada ijazul Quran. Nah, tentang ijazul Quran itu atau kemujizatan dalam Al-Quran ya. Ijaz itu kan melemahkan atau menjadikan tidak mampu terhadap lawan pastinya. Nah, kemujizatan dalam Al-Quran itu bisa kita lihat ya. Pertama dari segi gaya bahasa dulu. Nah kan orang-orang Arab itu kan ngomongnya bahasa Arab dengan tulisan Al-Quran, sedangkan Al-Quran juga kan tulisannya tulisan Arab ya, maksudnya sama gitu, cuma beda, itu bahasa Al-Quran, mereka bahasa mereka gitu. Nah tapi salah satu dari kemujizatan Al-Quran yang Allah kehendaki itu mereka ya, dari orang Arab yang fasih dengan bahasa mereka itu tidak bisa menandingi Al-Quran. Bahkan mereka itu kan disuruh buat kayak seayat, terus juga sesurat. Mereka tidak mampu karena saking indahnya gitu Al-Quran. Meskipun mereka pandai membuat syair yang bagus-bagus ya, syair-syair yang bagus, namun mereka tidak mampu untuk menandingi dari Al-Quran. Itu salah satu dari kemujizatan Al-Quran. Kemudian isi dari Al-Quran itu sendiri juga ya, terdapat gaya bahasa yang tinggi, yang level tinggi, bagus juga.
dan penataan kata-kata yang sempurna, Masya Allah. Nah, barangkali itu. Kemudian ini juga kemujizatan dari Al-Quran itu juga adalah sebagai bukti kepada orang-orang, kepada kepada ya orang-orang terdahulu atas kebenaran kenabian dan juga kerasulan. Jadi dengan adanya Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai kenabiannya, kerasulannya gitu ya. Dan isinya juga bukan sembarangan gitu ya. Dan dijadikan kitab suci umat Islam. Seperti itu. Barangkali kalau untuk Ijazul Quran terakhir itu ada pembahasan tentang tafsir, takwil, sama terjemah. Nah, terjemah itu berarti yang seperti ada di juz amma, kita ambil contohnya ya. Di sana kan diterjemahkan, ada Arabnya, ada Latinnya. Nah, itu terjemah biasanya secara menyeluruh untuk pembahasannya itu. Jadi misalkan satu ayat diterjemahkan. Nah, terjemahnya itu dari keseluruhan ayat itu. Jadi nggak satu-satu. Sedangkan kalau tafsir itu berarti kajiannya sedikit lumayan mendalam juga, menjelaskan dari setiap ayatnya dijelaskan kayak gitu untuk tafsir. Kalau misalnya takwil itu kajiannya lebih mendalam, memalingkan makna dari zahirnya terhadap makna yang dikandungnya. Untuk ini mungkin yang saya pahami, jadi tingkatannya itu dari terjemah, kalau untuk kita ya terjemah, kemudian tafsir, takwil, karena takwil itu lebih mendalam kajiannya ya, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengulas materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Mudah-mudahan dapat dipedomani khususnya untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan yang telah disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian pembahasannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.